Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddini, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatannya, hidayahnya, inayahnya, serta taufiknya hingga saat ini kita diberi kesempatan kembali untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 ya. Hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021. Ya, hari ini kita masuk ke materi yang kedua. Masih dalam pekan ke-7. Tepatnya kita akan membahas pada modul halaman 56 sampai 58. Tafadhalu ya, silahkan kalian mengambil modulnya ya dan buka halaman 56. Di situ kita akan membahas Al-Hadithul Hadi Ashar, hadis yang ke-11, yaitu tentang tinggalkanlah apa yang meragukan. Ya, Ustaz baca hadisnya, kemudian antum semua perhatikan panjang pendeknya dan harokatnya. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ya, Ustaz kasih tahu langsung tugasnya hari ini kalian menghafal hadis ke-11 ini ya. Jadi antum tugasnya hari ini menghafal hadis ke-11. Maka Ustaz baca lagi ya, Ustaz ulangi sekali lagi bacaan hadisnya supaya antum semua bisa mendengarnya dengan jelas dan memperhatikan lagi panjang pendeknya dan harokatnya. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Kemudian kita terjemahkan hadisnya. Terjemahan hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib. Ya, siapakah dia? Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nama lengkap beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan ini adalah putra dari putri beliau Fatimah Az-Zahra dan Raihanah atau kesayangan beliau. Al-Hasan ini adalah cucunya Rasulullah. Dari anaknya Rasulullah, siapa dia? Fatimah, ya. Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Cucu dari jalur anak perempuan dalam istilah bahasa Arab namanya sibtun, ya, sibt. Ya, makanya di sini disebutkan hadisnya sibti Rasulillah. Ya, Hasan ini adalah
cucu dari anak perempuannya Rasulullah, ya, anaknya Fatimah, ya kan. Makanya Hasan ini disebut istilah dalam bahasa Arabnya sibtun, ya. Kalau cucu dari jalur anak laki-laki kita, nah, itu istilah dalam bahasa Arab namanya dalam istilah bahasa Arab namanya hafidun, ya. Misalnya ada seseorang mempunyai anak, kemudian anaknya ini punya anak lagi, ya. Nah, anak yang tadi itu laki-laki, maka cucunya menjadi hafidun namanya, ya. Istilah bahasa Arabnya hafid. Kalau ini Fatimah adalah anaknya Rasulullah, ya. Fatimah perempuan, ya. Ketika Fatimah punya anak, maka dia adalah cucunya Rasulullah, ya. Diistilahkan dengan sibtun. Kemudian warayhana, ya. Rayhana itu bisa diartikan sebagai bunga yang harum, ya, bunga yang indah. Itu diistilahkannya seperti itu, ya, disebagaikan seperti itu, ya, bagaikan seperti itu. Ya, Hasan ini seolah-olah seperti itu, ya, bunga yang indah, bunga yang wangi, ya. Makanya Rasulullah menyayangi si Hasan ini, ya. Makanya Hasan dan Husain juga itu termasuk cucu kesayangannya Rasulullah, ya. Bahkan dikatakan di sini Al Hasan ini adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah. Hasan ini lahir pada pertengahan Ramadan tahun 3 Hijriyah. Ia adalah putra tertuanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sangat mencintai Hasan ini, ya. Memeluknya dan sering bercanda dengannya, ya. Kadangkala ketika Hasan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah sedang sujud, ya, lagi sholat, Rasulullah sedang sujud, lalu si Hasan ini, ya, naik ke atas punggungnya Rasulullah. Ya, itulah anak kecil, ya, ketika Rasulullah sedang sholat. Nah, ini si Hasan, ya, cucu beliau ini naik ke punggung Rasulullah, ya, pengen bermain seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah membiarkannya, ya, dan bahkan Rasulullah memanjangkan sujudnya, ya, karena ada si Hasan ini naik punggungnya, ya, biar Hasan ini senang, ya. Nih, Rasulullah, ya, sangat baik sekali, ya, kepada cucu-cucu beliau. Dan kadang-kadang Rasulullah membawanya, ya, naik ke atas mimbar. Ketika Rasulullah sedang khutbah misalnya, terkadang Rasulullah membawa si Hasan, ya. Kemudian keutamaan Hasan juga sangat banyak, ya. Singkat kisahnya, menurut perkataan yang masyhur, Al Hasan ini wafat pada tahun 49 Hijriah. Sementara yang lain ada yang mengatakan Al Hasan ini wafat pada tahun 50 Hijriah. Baik, kita kembali lagi ke terjemahan hadis. Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhuma, karena di sini kembali kepada dua orang, ya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya kepada Hasan dan bapaknya yaitu Ali, ya. Kedua-duanya orang Islam, ya, termasuk sahabat-sahabat mulia. Dia berkata, "Aku telah hafal sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Ya, kita selesai di halaman 56. Silakan lihat halaman berikutnya. Syarhul hadis, yaitu penjelasan hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansahu ummatahu daiman
bittiba'i tariqis salihin yuwajjihuhum ila ma fihi al-khairu lidunyahum wa ukhrahum wa waddaha lahum kaifa yasiruna lihada at-tariq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menasihati umatnya untuk mengikuti jalan orang-orang salih dan mengarahkan mereka kepada sesuatu yang baik, ya, untuk dunia dan akhirat mereka, dan menjelaskan bagaimana mereka berjalan di atas jalan ini, ya. Beliau sangat memperhatikan, ya, sangat perhatian terhadap umatnya, ya. Makanya di antara nasihat beliau apa? Kata beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid." Ya. Beliau menasihati kepada umatnya agar mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mereka diberi petunjuk, ya. Khulafa'ur rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya. Dan kita disuruh untuk berpegang teguh, ya. Berpegang teguh kepada petunjuk mereka. Dan Rasulullah juga telah menjelaskan bagaimana mereka, ya, para orang-orang soleh berjalan di atas jalan yang benar ini. Baik, kita lanjutkan. Al-haditsul ladzi ma'ana yurshidu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila ittiqa'i ayyi umurin fiha syubhat mashtabaha haluhu 'ala al-insan fataraddada baina kaunihi halalan aw haraman fayanbaghi an yatrukahu wa dhahaba ila ma ya'lamuhu annahu halal sawa'un akana fi umuri dunya aw fi umuril akhirah. Di dalam hadis ini Nabi memberikan petunjuk kepada umatnya agar menjauhi hal-hal yang mengandung syubhat. Ya, tentang syubhat ini telah kita bahas, ya, di hadis ke-6. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, sesungguhnya halal telah jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang masih syubhat, yang kebanyakan orang belum mengetahui hukumnya, ya. Antara apakah halal atau haram, ya, itu telah kita bahas di hadis ke-6. Dan hadis ke-11 ini, ya, kurang lebih ada kesamaan makna, ya, di sini. Sesuatu yang belum jelas hukumnya bagi seseorang dan ia ragu apakah itu halal atau haram, ya, maka hendaknya ia meninggalkannya, ya. Seperti tadi terjemahan hadis, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hendaknya ia meninggalkannya dan beralih kepada sesuatu yang dia tahu bahwa itu halal, ya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi hal-hal yang meragukan di sini banyak, ya. Dalam masalah makanan seperti yang syubhat, ya, yang pernah kita bahas sebelumnya, ya. Makanan, minuman, kemudian dalam perkara muamalah, ya, jual beli misalnya, ketika kita ragu misalnya apakah hukum jual beli ini boleh atau tidak, ya, ini haram atau halal, ya, jual belinya seperti itu, ya, sah atau tidak seperti itu, ya, maka kita yakin, ya, kalau misalnya itu belum kita ketahui, kita masih ragu, ya sudah, kita tinggalkan, ya, jangan dilanjutkan, ya. Itu lebih menjaga kita, ya, lebih menjaga agama kita, ya. Siapa tahu itu memang menjadi haram, ya, maka kita lebih baik makanya tinggalkan ketika itu masih ragu. Kemudian jika yang tidak ragu, ya, perkara-perkara yang tidak diragukan seperti kayak tadi makanan dan minuman yang sudah jelas itu halal, ya, maka tidak ada keraguan di situ. Kalau sudah jelas halal dan haramnya, ya. Kemudian misalnya ada perkara-perkara yang masih
baru ya, yang belum diketahui juga, maka kalau kita masih ragu ya, lebih baik diam dulu ya, diam dan jangan melaksanakan langsung ya. Kita harus tahu hukumnya dulu. Baik, kita selesai di halaman 57. Setelah itu kita masuk ke halaman 58, yaitu fawaidul hadis. Faidah-faidah hadis. Yang pertama, al-hathu ala tarkil asya allati yartabu fiha. Anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Karena agama ini apa? Dibangun di atas sesuatu yang jelas ya. Seorang muslim mempunyai perkara yang jelas ya, yang halal jelas, yang haram jelas, maka yang ragu kita tinggalkan ya. Anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Kemudian yang kedua, al-insanu yabni umurahu 'alal yakin. Manusia menjalankan segala urusannya berdasarkan keyakinan. Ya, maka kita harus memantapkan keyakinan kita. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak benar, maka kita tinggalkan, ya. Kemudian, faedah yang ketiga, al-insanu ma'murun bijtinabi ma yad'u ilal qalaq. Manusia diperintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang membuat cemas, ya. Agama ini mudah insyaallah ya. Dengan kemudahan itu akan mengantarkan orang-orang kepada yang tenang ya, damai, tidak ada kecemasan. Kemudian faedah yang keempat adalah al-hathu 'alal wara'. Anjuran untuk bersikap wara', ya, bersikap kehati-hatian dalam sesuatu, ya. Berhati-hati dalam mengambil keputusan. Seperti tadi misalnya tentang makanan dan minuman ya. Ketika itu kita masih ragu hukumnya itu apa, ya, belum jelas hukumnya, ya maka kita tinggalkan saja, ya. Karena yang lain, ya, makanan dan minuman yang lain yang halal yang sudah jelas masih banyak, ya. Kita tinggal konsumsi yang sudah jelas saja, kita makan dan minum yang sudah jelas kehalalannya. Baik, kita sudah selesai di halaman 58. Maka pertemuan kita sampai sini saja ya. Kemudian untuk tugasnya tadi Ustadz ingatkan, tugas kalian menghafal hadis ini ya, hadis ke-11. Silakan perhatikan bacaan hadisnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ustadz mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.